Alkitabnya orang Kristen aja sudah bilang bahwa nubuat bahwa iblis di hari-hari terakhir nanti pasti akan berhasil menguasai dunia ini, dalam arti banyak manusia yang akan murtad dari keyakinannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan videonya agar bila mana ada video baru akan ternotif. 1 subscriber sangat berarti. Terima kasih. Oke, teman-teman, sahabat gereja YouTube, Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Shalom, sahabat gereja YouTube. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu surat terbuka untuk Presiden Jokowi, yaitu mengapa Syekh Panji Gumilang dipersekusi, ya, karena saudara-saudara, banyak sekali saudara persekusi yang dilakukan itu di Al Zaitun ini, dan menurut saya ini sudah sangat memalukan, ya, khususnya ya kenapa sampai segininya gitu. Karena ini berbahaya saudara. Sekolah yang pendidikan yang dibilang untuk toleransi perdamaian, melahirkan toleransi perdamaian, akhirnya pemimpinnya ditangkap saudara. Pemimpinnya dipenjara dan menjadi tersangka gitu. Mau jadi apa Indonesia ini saudara? Kalau kita lihat di sini, dan menurut saya semakin kacau gitu ya. Apa yang telah terjadi saat ini, kondisi-kondisi saat ini genting saudara. Miris kita melihat banyak gereja yang ditutup gitu ya, banyak gereja yang disegel tahun-tahun ini, semakin banyak lagi, dan sedih saudara, intoleran merajalela di mana-mana. Mereka bisa bertindak sesuka hati, ya, apalagi pada saat ini radikalisme di mana-mana. Dan menurut saya ini tepat yang diberikan oleh tim dari Syekh Panji Gumilang untuk Presiden Jokowi, surat terbuka ini. Karena udah habis saudara titik kemarahan. Masyarakat Kristen juga dilemehkan, bukannya tidak mau melawan, tapi tidak ada tindakan-tindakan. Dibiarkan selalu, apalagi kemarin nanti saya akan bagikan juga video bagaimana kunjungan Presiden Jokowi ke Medan, dan ada teriakan rakyat Indonesia yang melihat hal ini untuk meminta tolong agar izin gereja dibuka. Tapi tidak tahu, saya tidak mau berpikir apa, nanti kalian tonton aja videonya saudara, bagaimana teriakan masyarakat itu, rakyat jelata itu melihat, ya, memandu Pak Jokowi, tolong berikan izin untuk ibadah kami, untuk gereja kami dan sebagainya. Tapi pas di beberapa jarak bersama Jokowi, tapi saya merasa bahwa ini adalah dibiarkan gitu. Pak Jokowi diam, tidak mau merespon gitu ya. Yang saya khawatir, apakah Pak Jokowi takut? Apakah Pak Jokowi
cuek itu kepada rakyat ini. Saya sedih melihat perihal ini. Jadi penangkapannya Panji Gumilang akhirnya menjadi tersangka, prosesnya, saya melihat ini sedih, saudara. Sedih, miris sekali. Indonesia mau diapakan seperti ini? Banyak goncangan-goncangan dikit-dikit, tangkap dikit-dikit ini. Padahal ibadah itu adalah hak konstitusi. Sudah ditulis, dilindungi konstitusi, tapi nyatanya tidak, saudara. Maka dari itu saya mau membagikan pembacaan dari surat pembuka yang diberikan oleh pihak Al-Zaitun kepada Presiden Jokowi, dan itu ada tembusannya kepada MPR, DPR RI, dan juga pihak kepolisian. Semoga saja ini sampai, dan tolong pemerintahan bisa memberikan jawaban, bisa memberikan kesempatan untuk bisa menyuarakan ini terus gitu. Sedih, saudara. Sedih, saudara. Ini yang Panji Gumilang ditangkap padahal dia adalah pelopor. Ada aja dibawa kasusnya ke sini, ke sana, ke sini karena pencucian uang lah dan sebagainya. Ini lucu, saudara. Justru kita butuh orang-orang seperti Panji Gumilang. Diperbanyak lagi seperti itu. Apa-apa semuanya kalau mulut ini melanggar dan sebagainya dianggap begitu, saudara. Padahal tidak, saudara. Ini yang saya ada kurang relevan tentang perihal seperti ini. Jadi, maka dari itu surat terbuka untuk Presiden RI ini untuk Jokowi Dodo, menurut saya ini cukup jelas. Ya, nanti akan kita bacakan ya, saudara. Dari sini kita harus pahami. Kita harus bisa pahami, saudara. Gitu ya. Jangan sampai mesin ini pecah karena tidak adil gitu sesama penganut. Itu yang mau saya sampaikan juga di sini, saudara. Mari kita sama-sama mendengarkan isi dari video tersebut ya. Surat yang disampaikan tim dari Al-Zaitun dan Panji Gumilang kepada Presiden Jokowi, ini surat terbukanya. Ya, saudara, semoga saja ini perlu menjadi hal yang baru itu, terobosan baru untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita saksikan video berikut ini. Jangan membenci manusia karena apapun agamanya. Jangan membenci manusia apapun warna kulitnya. Jangan membenci manusia karena apapun keyakinan dan isi hatinya. Terimalah orang apa adanya. Itulah perintah Alkitab. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi, sekali Yesus tetap Yesus. Yesus mengajarkan agama kasih. Yesus mengajarkan cinta. Haleluya. Saya membuat judul memang provokatif, tetapi memang saya harus provokatif untuk menjelaskan dan menarik yang gelap itu. Coba sini. Nanti saya sorot dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Saudara-saudaraku yang non-muslim,
biarlah damai sejahtera itu di dalam hatimu dan jangan khawatir, karena damai sejahtera dari pencipta langit dan bumi mulai hari ini selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warobina Isa al-Masih, kepada saudaraku yang muslim. Saudara-saudara yang mukmin maupun mukminat, saudara-saudaraku di Bima ataupun dimanapun kamu berada, ya silahkan disimak dialog saya dengan masyarakat tertentu di bawah ini. Dia bertanya begini, Abi, Anda pernah bilang bahwa Islam akan menguasai dunia. Dan Abi pernah bilang Islam itu akan maju pesat. Bukankah itu akan melawan pendapat Anda selama ini? Anda pesimis bahwa tidak akan berhasil menyebarkan Islam, dan Anda tidak berhasil untuk membebaskan Muslim dari belenggu Islam. Ya, saya hanya menjawab berusaha bahwa apapun yang terjadi dan usaha saya ini kan terserah siapa yang mau. Bagi yang nggak mau ya apalagi apa boleh buat. Kitabnya orang Kristen aja sudah bilang bahwa nubuat bahwa iblis di hari-hari terakhir nanti pasti akan berhasil menguasai dunia ini, dalam arti banyak manusia yang akan murtad dari keyakinannya, bahkan menjadi pengikut iblis itu mereka dipersenjatai untuk membantai orang-orang yang tidak sealiran. Dan Anda harus tahu, saya bilang begini kepada penanya tadi, bahwa di dunia ini hanya ada satu pengikut Yesus, yang satu lagi adalah antikris. Antikris ini adalah sangat jahat sekali, bahkan dia akan membantai orang-orang. Kan contoh gereja di Indonesia dibakar, dirobohkan, di Aceh. Di Aceh yang katanya serambi Mekah, serambinya Mekah, tetapi coba-coba habislah. Ketika saya setelah tsunami Aceh itu, ya maksudnya tahun berapa saya lupa, setelah saya masuk Kristen, saya datang ke Pangdam Andalas itu, Pangdam untuk membicarakan 13 gereja di Aceh yang ditutup paksa oleh kaum muslimin, yaitu pengikut Nabi Arab, agar membuka kembali gereja-gereja itu. Pangdam hanya bilang, iya nanti akan dibuka. Ya memang dibuka sampai hari ini. Saya sih nggak tahu keadaan terakhir gereja-gereja di Aceh. Bahkan penginjil-penginjil saya itu dilaporkan gara-gara ada anak muslim satu orang hanya belajar ikut menggambar. Mau dilaporkan. Kan sungguh bego pengikut Nabi kayak begini. Di manakah akhlak? Akhlakul karimah, akhlak kemuliaan itu. Suruh menggambar doang. Nggak ngomongin Tuhan Yesus atau apa. Sama-sama menggambar. Emang nama bocah. Belajar gambar.
Ampun. Di dalam kitab itu dicatat bahwa Tuhan tidak memakai manusia untuk membunuh orang-orang berdosa, kata Alkitab. Karena ini adalah akhir zaman, Tuhan sendiri yang akan menghukum manusia. Dia tidak butuh tangan-tangan umatnya untuk melakukannya, untuk membantai. Kita tahu bahwa 600 tahun setelah kitab itu ditulis, Islam datang dan Muhammad memerintahkan umatnya berjihad memerangi umat lain. Dari fakta tersebut kita menilai Muhammad berdiri di sisi mana dia bukan dari Tuhan, tetapi justru dari iblis. Jadi sehaluan dengan iblis. Muhammad sedang menggenapi nubuat dalam kitab tersebut. Kemudian saya ditanya lagi, Abi, apa bedanya nubuat dengan ramalan? Ya, saya jawab, kalau ramalan itu hasil prediksi atau perkiraan manusia belaka dan kadang bisa meleset. Tetapi nubuat adalah suatu kepastian, ibarat sebuah film sedang dipermainkan dan dipertontonkan bagian akhir cerita. Walaupun kita belum menonton bagian awal dan tengahnya, Tuhannya orang Kristen sedang memperlihatkan peristiwa-peristiwa dalam bentuk kiasan-kiasan dan semua orang harus bersiap-siap. Kenapa? Karena apa yang dinyatakan Tuhannya orang Kristen itu kini sudah dan sedang digenapi oleh Islam. Jika nubuat itu ternyata selaras dengan apa yang kini sedang terjadi, kenapa saya tidak mencoba untuk mempercayainya walaupun saya bukan seorang yang aktif mengelilingi dunia? Tetapi saya harus mengatakan bahwa Muhammad dan pengikutnya meneruskan pekerjaan iblis itu. Apakah Abi sudah membaca kitabnya orang Kristen itu sampai habis? Ya, saya jawab sudah membacanya dari awal sampai akhir. Sepanjang kitab Wahyu dari awal sampai akhir. Saya tidak menemukan nubuat tentang Tuhan yang memerintahkan umatnya menjadi mesin pembunuh karena beda agama. Penghukuman atas manusia-manusia berdosa dilakukan sendiri oleh Tuhan dan para malaikatnya. Tuhan tidak butuh tangan manusia untuk melakukannya. Tetapi saya menemukan bahwa iblis tidak bisa membunuh manusia dengan kekuatannya sendiri. Karena iblis memiliki keterbatasan. Iblis butuh tangan-tangan manusia untuk memerangi umat lain di bumi ini. Ini bukan pendapat akal-akalan saya, tetapi nubuat yang ditulis dalam kitab Wahyu jauh sebelum Islam datang, dan 600 tahun kemudian, yaitu Muhammad datang dan menggenapi nubuatan tersebut dengan membuat ayat-ayat yang saya maksud itu 300 ayat itu. Dan sejak Muhammad sampai hari ini terjadi eksekusi pembunuhan-pembunuhan berencana yang dilakukan oleh atas nama Muslim dan atas nama agama. Di dunia ini tidak ada nabi yang meminta umatnya jadi pembunuh kecuali Muhammad. Dan apa yang dilakukan oleh Muhammad terhadap orang-orang Yahudi itu? 5.000 Yahudi dibantai oleh Muhammad dan pengikutnya. Mohon maaf guru-guru saya di seluruh dunia yang sudah memberikan banyak nasihat.
janganlah kasar berbicara. Enggak, ya kalau saya bahasa halusnya pembunuhan itu ya pemutusan leher gitu. Ya bolehlah pemutusan leher. Di dunia ini tidak ada nabi yang meminta umatnya menjadi pemutus leher manusia lain kecuali Muhammad. Apakah fakta ini masih berusaha kita tutupi? Mau ditutupin? Bahkan Muhammad adalah pencipta konsep pemutusan leher berantai. Terus dengan membuat ayat-ayat yang menurut dia adalah bagus. Ayatnya itu, ya. Hanya Yesus yang menghentikan ini. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menghentikan. Yaitu apa? Sampaikan berita. Siapa yang menerima Yesus Kristus masuk surga. Kalau ada yang menempeleng hidungmu, kasih juga pipimu. Ya apalah bunyinya. Kasih pipi kanan, kasih lagi yang kiri. Kasih lagi yang kanan, kasihlah yang kiri. Lalu nanti hancur nanti, ya biarin aja, puas itu mereka. Yesuslah yang bisa menghentikan. Dengan ajaran kasih dan perumpamaan yang ajaib. Ajaib. Saya ditanya lagi. Ada muslim berkata, bukankah di dalam kitab perjanjian lama, terutama kitab Taurat, terdapat pula perintah Tuhan untuk membunuh bangsa lain? Jawaban saya, apakah kita sekarang hidup di zaman perjanjian lama? Kisah-kisah perang dalam kitab Musa itu bukan nubuat, tapi telah terjadi dan sudah menjadi bagian dari sejarah. Kita hidup di zaman akhir. Kita mengikuti nubuat-nubuat yang tertulis dalam Alkitab tentang akhir zaman. Perintah Tuhan untuk memusnahkan bangsa-bangsa tertentu di zaman Musa sudah terlaksana oleh Bani Israel, karena bangsa-bangsa itu kini sudah tidak ada lagi. Sudah habis, artinya perintah itu sudah nggak berlaku lagi. Disebutlah Bani Amon, Bani Dulkomeng, dan Bani Plukusuntur. Itu sudah habis semua. Sudah habis, nggak ada lagi Bani Plukusuntur. Bani Plukusuntur itu kan cuma ucapan saya dan omongan saya. Lalu kenapa kalian itu ngotot sekali? Sudah bagian dari sejarah. Dan itu tidak dipakai lagi di dalam perjanjian baru. Yesus bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Semua orang tahu itu, baik Yahudi maupun Kristen. Walaupun ada orang Belanda menjajah Indonesia, itu bukan agama yang menjajah. Kalaupun Belanda menjajah Indonesia, biar orang Indonesia tambah pandai dan cerdas. Jadi begitu saudara-saudara. Orang Kristen mematuhi apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk dikerjakan di zaman ini. Tidak pernah ada Yesus memerintahkan umatnya jadi pembunuh. Malah Yesus menghentikan umatnya rela mati dibunuh demi kesetiaan iman kepada dirinya. Kitab Wahyu dalam perjanjian baru ditulis sebelum Islam datang. Kitab itu menubuatkan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang pada akhir zaman, jauh sebelum Islam datang. Kitab itu sudah menubuatkan bahwa iblis akan mencari umat sebanyak-banyaknya hingga banyaknya seperti pasir di laut, mendominasi dunia, dan mereka dijadikan alat oleh iblis untuk memerangi
umat lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, memang Islam akan bertambah-tambah, tetapi tujuannya tidak lain untuk memonopoli kejahatan-kejahatan itu dan penipuan-penipuan itu berdasarkan kitab suci mereka. Boleh merampok, boleh membunuh, bahkan boleh korupsi. Saudara-saudara, Tuhan tidak lagi memakai umatnya untuk memerangi orang-orang berdosa. Karena Tuhan sendiri yang akan menghukumi orang-orang berdosa. Nah, sekarang mari kita telaah tentang Islam yang datang 600 tahun kemudian setelah kitab nubuat itu ditulis. Apakah Muhammad bin Allah memerintahkan pengikutnya berjihad memerangi umat lain? Ya. Apakah Allah sanggup mengazab orang-orang non-muslim dengan kekuatannya sendiri? Tidak. Allah tidak mampu untuk mengazab. Seperti orang-orang Islam sedang mengutuk saya pribadi sampai hari ini. Dan itu tidak akan terjadi. Kecuali manusia datang nangkap saya, kemudian membunuh saya. Nggak bisa. Salman Rushdie sampai umur 75 tahun. Baru kemarin dibantai oleh orang Islam ketika mau ceramah di atas mimbar. Saya pun begitu, saudara-saudara, bisa dibubuhin sianida. Bahkan orang Kristen pun bisa dijadikan alat oleh iblis untuk membunuh saya. Jadi tidak bisa, Allah tidak selalu memakai tangan muslim untuk melakukannya. Karena Allah buatan Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mengerikan. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan nubuat, Muhammad adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Dialah sosok naga, ular tua, nabi palsu yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu. Semua non-muslim harus siap mental, siap menghadapi pembantaian besar-besar. Non-muslim harus menghadapi pembantaian besar-besar yang dilakukan oleh muslim, oleh Islam. Karena Islam sedang menggenapi nubuatan-nubuatan dalam kitabnya orang Kristen. Abi adu domba, enak aja bilang adu domba. Emangnya orang Islam itu domba? Orang Islam itu kambing. Islam adalah media yang dipakai oleh iblis untuk menguasai dunia dan memperalat manusia untuk menjadi mesin penghilangan leher orang. Nah, saya ditanya lagi, kenapa Pak Pendeta SI mengabaikan bahwa setelah kitab Wahyu ditulis ada juga bangsa-bangsa penjajah juga memerangi bangsa lain? Bisa jadi bangsa-bangsa tersebut juga menggenapi nubuatan tersebut. Saudara, kitab Wahyu itu mengatakan apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan itu dalam konteks agama atau Tuhan, bukan dalam konteks pemerintahan sekuler. Karena ini berkaitan dengan agama. Mari kita periksa dari 5 agama di dunia saat ini, mana dari kelima agama itu yang nabinya memerintahkan umatnya jadi tukang jihad? Mana? Nabi Yesus? Enggak. Nabi Yesus, aduh. Nabi
Nabi Buddha Gautama. Enggak, aduh, mak lebih-lebih lagi mah Buddha Gautama. Nabi Gatot Kaca. Enggak ada Nabi Gatot Kaca, enggak ada. Nabi siapa lagi? Nabi YouTube. Nabi YouTube. Jangan kan ngajak bunuh orang, balik ke Indonesia aja nggak berani. Nabi YouTube tidak akan melakukan perintah membantai orang. Ya paling kalau ngomong bantai aja, tapi kan pokoknya membantai. Puting aja, itu kan beliung. Puting itu harus ada beliungnya. Saya nggak pernah puting beliung. Jadi Nabi mana? Hanya Nabi Muhammad yang memerintahkan umatnya jadi jihad. Jadi Islam sedang menggenapi nubuatan dalam kitab tersebut sebagai media iblis untuk memperalat manusia jadi mesin perangnya. Di dunia ini tidak ada nabi yang meminta umatnya jadi pembunuh kecuali Muhammad. Sadar nggak saudara-saudara sampai hari ini? Ini bulan September akhir. Saya datang ke Washington itu tepat tanggal 11 September. Itu seluruh bendera di Amerika dipasang setengah tiang. Memperingati kehebatan pilot Muhammad namanya. Muhammad pilot itu menabrakkan pesawat di gedung kembar. Kemudian hancur berantakan. Berapa ratus ribu orang dalam gedung itu. Hampir hancur semuanya. 2 kapal terbang, dor gitu. Nama pilotnya juga Muhammad Dul Komeng. Mengikuti nenek moyangnya. Seperti itu video-video saya ini. Kemarin ada video saya tentang Habib-Habib yang ribut karena sanad turunan. Disuruh tes DNA, nggak mau. Udah terputus. Tes dong DNA lo. Gratis sama saya. Saya bayarin. Supaya gratis tes DNA. Apakah dia itu turunan Nabi? Tetapi kok ada orang bangga jadi turunan Nabi begitu ya? Saya turunan Nabi nggak ya? Ya anggap sajalah turunan Nabi, saudara-saudara. Banyak sekali saudara pesan-pesan yang masuk tetapi nggak diizinkan tampil di layar saya. Selamat. Wah, Nabi baru uklim sekarang. Banyak itu apalagi wakak abi turunan Nabi apa? Muhammad dan cabul. Haleluya saudara-saudara. Terima kasih dulu untuk kesempatan ini. Ya, nanti saya kalau sudah kembali ke alam saya, baru saya bisa lama untuk berdialog dan memperpanjang video pembicaraan kita. Yang penting, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah dengar tadi bagaimana tulisan dari surat terbuka yang sudah disampaikan tadinya, yang sudah dibacakan para paragrafnya dan sebagainya. Apa pandangan kalian? Tulis komentar kalian tentang video ini. Apa pendapatmu, dan tuliskan pendapatmu jika kalian sudah dengar
video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman dan saudara-saudara kita lainnya supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini, dan juga tekan tombol subscribe dan bergabung menjadi bagian dari gereja YouTube dan bunyikan loncengnya, notifikasi supaya kamu bisa tidak ketinggalan informasi dari channel gereja YouTube. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dan makin lama makin cinta dengan NKRI. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.